Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesudahnya kita memiliki kesempurnaan akal, kesempurnaan hati, kesempurnaan jasad. Kita yang diberikan karunia makhluk yang sungguh sangat sempurna, tentu patut kita berpikir di dalam hidup kita, dari mana asal kita, kenapa kita hidup, dan sesudah hidup kemana kita pergi berakhir. Harus patut kita renungkan di dalam hidup kita, apa faidah dan manfaat dalam kehidupan umat manusia, apa manfaat dalam kehidupan diri kita yang hidup di alam dunia ini. Apakah kita hidup di alam dunia ini hanya sebatas untuk makan, minum, memenuhi kebutuhan, sandang atau pula pangan, apa yang kita inginkan semua terpenuhi? Kalau seandainya itu jawabannya, binatang pun hanya hidupnya memenuhi kebutuhan. Atau sebaliknya, apakah di dalam hidup kita ini hanya untuk mengejarkan jabatan, menumpuk-numpuk harta, berupaya memberikan kepuasan dalam diri kita sehingga kita bangga dengan kehidupan kita? Kalau seandainya itu jawabannya, betapa hina, derita dan sia-sianya hidup kehidupan manusia di dunia ini. Makhluk yang sempurna, yang memiliki akal, yang memiliki hati, kesempurnaan di dalam pribadi dan badan kita, patut kita renungkan apa manfaat hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia hanyalah satu untuk ibadah. Ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah bukan berarti Allah membutuhkan kepada kita. Ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharap kepada kita, kepada umat manusia, kepada hamba. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, pemberi rizki dan memiliki kekuatan yang sungguh sangat kokoh. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita umat manusia yang memiliki akal, hati, kesempurnaan jiwa dan raga. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia hanyalah satu, mengabdi kepada Allah dalam arti ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah dalam ibadah? Para ahli mufassir, para alim ulama menjelaskan kepada kita
ibadah adalah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita melaksanakan seluruh amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat manusia, kehidupan di alam dunia ini memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, salatku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari ibadah. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ibadah terdapat 3 kategori makna ibadah. Yang pertama, ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang kedua, ibadah lisaniyah, ibadah lisan, ucapan. Dan yang ketiga, ibadah arkaniyah, ibadah jawahir, merupakan amal perbuatan kita, perilaku yang kita kerjakan. Di dalam 3 hal ini dapat kita bahas. Yang pertama, ibadah qalbiyah, ibadah hati. Hati di dalam diri kita terdapat benci, cinta, rindu, dan takut. Umat manusia, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, di dalamnya terdapat hati, rasa takut, dan rasa cinta. Rasa takut hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta begitu pula cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut karena faktor dirinya, bukan cinta karena faktor pribadinya. Bagaimanakah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kesempurnaan umat manusia. Manusia menjadi sempurna, manusia menjadi mulia karena manusia di dalam hatinya terjadi dan ada rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih dalam kepribadian manusia itu sendiri. Bagaimana dalam bentuk rasa tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih? Manusia hidup di alam dunia ini penuh dengan masalah, polemik, dan banyak cerita yang tidak bisa dibayangkan dalam kehidupan manusia. Yang kita rasa, yang kita tahu dan kita perhatikan di antara saudara-saudara kita, subhanallah, mereka bekerja siang dan malam. Mereka bekerja untuk mencari harta. Mereka bekerja bagaimana cara mendapatkan keuangan dalam kehidupan. Sesudahnya uang itu didapat, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hartanya untuk disodakohkan, hartanya untuk dijariahkan, hartanya untuk dizakatkan, bahkan hartanya sepenuhnya untuk fisabilillah, diibadah jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan harta, nyawa ia kembalikan kepada Allah, ia pasrahkan kepada Allah. Begitu pula saudara-saudara kita
berupaya mereka untuk mendapatkan jabatan. Jabatan setinggi mungkin, terkadang saudara dijadikan musuh, musuh dijadikan saudara. Tetangga tidak kenal, orang yang jauh dia kenal. Begitu pula di dalam keluarga, terkadang ia menjadi musuh. Hanya faktor ambisi dan jabatan. Ia dapat jabatan, ia gapai kedudukan, duduk di kursi jabatan. Sebaliknya, dengan nikmatnya jabatan, pensiun waktunya tiba. Dengan nikmatnya duduk di jabatan, diberhentikan atau pula dimutasi. Tetapi kalau hatinya dengan dasar ibadah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari itu merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagaimana kita lihat di antara para nabi, di antara para rasul, begitu pula Nabiullah Ayub alaihi salam, dengan banyak cobaan, pengorbanan, musibah yang ia dapat, tapi ia mengatakan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita sadar apa yang kita nikmati dalam hidup kita, apa yang kita miliki dalam diri kita, mulai dari istri, suami, anak, harta, semua akan musnah dan semua akan hilang. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah bil lisan. Lisan kita selalu dibasahi dengan zikrullah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita di mana berada, dalam posisi kita berdiri, dalam posisi kita duduk, dalam posisi kita berbaring, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita letak dan posisinya, lisan kita selalu basah, zikrullah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita lagi ingat. Kalaulah memang kita lagi sibuk, terkadang kita ingat kepada Allah disampingkan. Ingat kepada Allah dilupakan. Sebaliknya, baru dapat musibah, kita ingat kepada Allah. Bagaimanapun posisi kita, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi benteng kehidupan kita, benteng hati kita, benteng pribadi kita. Dan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu zikir kepada Allah, tahlil, tahmid, tasbih, zikrullah, menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatmainnul qulub, membuat hati senang dan bahagia. Ibadah yang ketiga, bil arkan, anggota badan. Dengan melakukan ibadah puasa, sholat, zakat, haji, amalan-amalan yang kita lakukan dalam diri kita, itu merupakan adalah ibadah. Kesemuanya dapat kita kumpulkan, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, kesemuanya dikumpulkan dengan melakukan ibadah sholat. Sholat merupakan lambang untuk kita pendekatkan diri kita kepada Allah. Sholat merupakan lambang untuk memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang umat manusia hidup di alam dunia ini memang mereka lupa, sehingga arah kehidupannya mereka tidak tahu kemana arah hidup. Ibaratnya pergi ke Jakarta, dia sudah rapih naik kendaraan, sesudahnya sampai Jakarta dia bingung. Dia putar-putar Jakarta tapi tidak tahu kemana arahnya. Kenapa? Karena dia linglung, bingung. Begitu pula makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan di alam dunia ini,
arahnya adalah ibadah. Tujuannya kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bagaimana diri kita semua akan terpenuhi? Bagaimana diri kita mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita sementara diri kita tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyebut kepada Allah, bahkan tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat kata kita punya bos. Bagaimana bos bisa mengasihi kepada kita, bisa perhatian kepada kita, sementara kita pendekatan pun tidak pernah, apalagi minta sama bos kita. Untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak kita menyebut, tentu kita banyak mendekat, dan kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala diminta oleh hambanya, tentu Allah lebih cinta, lebih sayang, dan banyak memberikan apa yang kita minta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yatakabbaruna an ibadati sayadkhuluhum jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian semua, berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah permintaan kita. Tetapi sebaliknya, innal ladzina yatakabbaruna an ibadati, mereka semua yang sombong karena mereka sudah merasa dirinya adalah hebat, hebat dengan harta, hebat dengan pangkat, merasa hebat dengan cantik atau pula kegagahan. Lupa semua itu akan berakhir, dan dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluhum jahannama dakhirin, mereka akan dimasukkan pada neraka jahanam yang sangat-sangat hina, neraka jahanam yang sangat-sangat pedih, dan mereka akan jadikan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Na'udzubillah. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat kita simpulkan, umat manusia hidup di alam dunia ini tidak ada yang harus kita capai, tidak ada yang harus kita dapatkan, tidak ada yang harus kita sempurnakan. Hanya satu, kita pasrah diri kepada Allah dalam melakukan amalan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan melakukan amalan-amalan ibadah. Semoga pasrah diri kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua menjadi hamba yang mulia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.